Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan cek kehadiran dulu. Airlin, Agra, Albi, Alfa, Alisa. Tidak masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Alvaro, Rizky, Akila, Akifa, Arisa, Ashifa, Gile, Nasrullah, Haira, Fadli, Ganendra, Gania, Hanif, Hisham, Kirana, Yusuf, Maura, nggak berangkat, Alfiano, Abrar, Nanggala, Naura, Nufail, nggak berangkat juga. Fatah, oh panggilannya Fail. Maulana, Putri, Regi, Syifa, Wirat. Oke, alhamdulillah ada 3 siswa yang tidak berangkat ya. Sampai di dari Ram 12. Baik, terima kasih. Nanti selama 2 jam pelajaran ke depan kita akan belajar tentang ini. Kira-kira udah bisa nebak belum? Kita akan belajar apa? Apa? Latar cerita. Ada yang tahu latar itu apa? Tempat, waktu, tempat kejadian, waktu, terus ada apa lagi? Selain tempat dan waktu ada lagi nggak latar apa? Atau kalian baru tahu latar tempat dan waktu? Latar, tempat kejadian, terus waktu. Selain itu ada nggak? Latar sosial. Oke. Apa lagi? Udah? Oke. Masih ingat dengan ceritanya Jack kemarin? Di mana Jack tinggal? Di rumahnya. Kemudian bersama siapa tinggal di sana? Ibunya. Kemudian di mana Jack ketemu raksasa? Di atas pohon. Ada tempat lain selain atas pohon? Di kastil. Gimana suasana saat Jack dikejar raksasa? Menegangkan, panik. Kapan Jack mulai memanjat pohon kacang? Pagi hari saat dia melihat pohon itu tumbuh tinggi. Oke, apa yang kalian jawab tadi tentang di mana, bagaimana suasana dan kapan
tempat kejadian, itulah yang disebut dengan latar. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan belajar ini. Harapannya selesai pembelajaran kalian bisa menjelaskan apa itu latar. Kemudian kalian bisa membedakan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, serta memberikan bukti yang tepat. Seperti kemarin, kita harus bisa membuktikan apa yang kita sampaikan. Kalau latar tempat, buktinya mana? Latar waktu, buktinya mana? Latar suasana, buktinya mana? Coba sekarang kita baca dulu. Yang pertama, malam itu Jack tidur tanpa makan. Latar waktu. Apa yang menunjukkan latar waktu? Malam itu. Yang nomor 2. Latar waktu. Apa latar waktunya? Keesokan paginya. Selain latar waktu ada apa lagi? Tempat. Apa latar tempatnya? Negeri di atas awan. Mana negeri di atas awan? Oh ini ya, menembus awan ya. Kalau nomor 3, negeri dan latar tempat. Selain latar tempat ada lagi nggak? Ada latar waktu nggak? Nomor 3? Enggak. Nomor 4. Gawat, suamiku sudah pulang. Cepat sembunyi di dalam oven. Latar apa yang muncul di sini? Suasana. Suasananya apa? Menegangkan. Dari mana kamu tahu kalau latarnya menegangkan? Gawat. Oke, pintar. Nomor 5. Suasana. Suasananya apa? Ya, suasananya apa? Tegang. Buktinya di sini ada ada peristiwa kejar-kejaran ya. Meskipun lucu sih ini raksasanya. Nomor 6. Waktu. Kata apa? Sejak hari itu. Selain itu, suasananya apa? Bahagia. Jack dan ibunya hidup bahagia. Berarti bisa ya? So easy ya? Ya. Ya, kita tetap kelompokan ya. Kita kelompokan seperti kemarin. Mau diajak pakai Uno kayak kemarin atau pakai aplikasi? Pakai aplikasi. Oke, karena kita nanti ngajaknya pakai aplikasi kan cepet ya. Jadi Pak Adrian jelasin ini dulu. Hari ini kalian kan kemarin jadi detektif tokoh, sekarang kalian kan jadi detektif latar. Model pembelajarannya sama dengan kemarin. Kita akan berkelompok menjadi 4 orang, ditentukan secara acak. Kemudian kalian akan mencari latar di dalam cerita Pinocchio. Kemarin kan udah analisis yang Jack, sekarang yang Pinocchio. Kalian harus menemukan bukti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau bisa ada 5 atau lebih. Misalnya 5 latar tempat, 5 latar waktu, atau 5 latar suasana. Kalau tidak ada, artinya kalau jumlahnya kurang dari 5, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya, Pak, di Pinocchio cuma aja ada 3 tempat, ya nggak masalah. Paham? Kita acak dulu. Pak Dan minta waktu untuk siapin aplikasinya dulu. Karena ada 3 yang tidak masuk, jadi nanti mungkin ada yang kurang dari 4 ya. Yang nggak masuk tadi Nufail, terus siapa lagi? Maura dan Alisa.
Oke, ini kita udah di aplikasinya. Ada 29 nama ya, karena yang masuk apa? Oke, ada 4 anggota per grup, jumlah grupnya. Ayo kita berdasarkan ini ya sih. Berdasarkan ukuran grup ya. Jadi 4, satu grupnya isinya 4. Kita cek ya. Mana hasilnya? Ya elah, harus nonton iklan. Sebentar, sabar. Ada 8 grup. Yang pertama, Hisham, Alfa, Alvaro, dan Regi. Ya. Grup 1, grup 2, Fatah, Rizky, Maulana, Fatah, Maulana, Kirana, dan Gania. Grup 3, Naura, Syifa, Nasrullah, dan Alfiano. Grup 4, Agra, Yusuf, Asyifatul, dan Alwin. Ya. Grup 5, Ganendra, Fadli, Putri, dan Akila. Grup 6, Arisa, Albi, Nanggala, dan Abrar. Grup, nah, kok ini cuma 1? Bentar, ini grup, ini ya berarti ya grup 4, 5, 6 kita pecah jadi 3 kelompok ya. Bentar. Apa? Spinnya bisa jadi kelompokan. Oh bisa. Ini bukan sih? Beda. Ini. Oh ini. Ini bisa jadi kelompok. Kira hilangi Alisha. Maura sama Santoso itu namanya siapa? Namanya Maura tadi. Manufile. Terus gimana kalau jadi ini? Harus satu-satu gitu. Lama lah. Lama. Ini aja. Yang mana tadi? Yang grup FGH ini kita acak yang grup A sampai E udah fix ya. Yang ini yang kita acak, yang sisa yang 9. Jadi nanti jadi 3-3. Tambah A. Ya. Yang 3 grup kita pisah jadi 3-3. Jumlah timnya 3 ya. Kok nggak bisa?
8 orang ya. Kita tentukan kelompok 5. Kelompok 5 dulu. 3 orang kelompok 5. Kelompok 6. Maaf, kelompok 6. Kelompok 1 sampai enggak usah, kan udah diajak tadi. Albi. Oke. Siapa itu? Kang Jodro. Oke. Albi, Abrar. Satu lagi ya. Kang Jodro. Sama Anif. Kelompok 7. 3 orang. Oh, udah wes diterima, bisa. Rizky. Rizky, Wirat, sama satu lagi. Seorang kalah ya. Berarti sisanya ini ada Arisa, Haira, sama Akifah jadi satu kelompok. Ya. Nah, yuk sekarang silakan. Kelompokmu tadi siapa aja toh? Ya nanti Airolin sendiri dong, kasihan. Ini. Udah. Diterima. Perwakilan kelompok, yuk silakan ke sini. Apa? Duduknya nanti ditentuin. Nah. Perwakilan kayak kemarin ya, duduknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tujuh di mana, Pak? Tujuh di sini. Apa? Kelompok B, kelompok 2. Di belakang, dekat tembok. 6 di belakang sini. Ya, betul. Yang belum. Kelompok berapa kamu? Fadli. Kelompok 5, depan sini. Sama Ganendra, sama Putri, sama Akila. Ya. Udah diacak. Kelompok berapa nih? 1. Kelompok 2. Kelompok 3 di sini, kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 yuk. Naura.
juga. Oke, perhatikan tadi gimana tadi cara menentukan latar tempat. Kita harus mencari apanya? Suasana. Latar tempat atau cari suasana. Tempat. Ya, berarti cari kata-kata yang menunjukkan tempat. Itu kertas ceritanya boleh dicoret-coret. Kalau kalian punya bolpen warna-warni, bisa dipisah. Misalnya warna hitam, nanti untuk tempat kalian lingkari semua. Warna merah untuk suasana lingkari semua. Baru nanti dimasukin ke lembar jawab. Jadi bisa di ceritanya dulu, paham? Ya, mulai diskusi kelompoknya. Ya, betul. Ini dicoret-coret boleh. Misalnya kalian mau berapa? Bertiga. Bertiga misalnya kamu nyari tempatnya, buat coret-coret bagian tempat. Kamu nyari waktunya, buat coret-coret bagian tempat. Ini nyari bagian suasana. Ya. Gabung dong. Ditulis namanya dulu, ditulis namanya dulu. Kecil. Cuci muka dulu. Boleh cuci muka dulu. Minum, minum. Jadi bisa nyicil nulis nama ini dulu sambil nyari-nyari. Bisa dibagi. Ya, ada yang fokus nyari tempat, ada yang fokus nyari waktu. Apa? Nama timnya? Bukan nama tim sopan. Ayo, mana udah ratusan, udah 80. Setiap pagi sudah. Bikin grup aja, bikin grup aja. Yo, main apa nih? Ini di tempat apa? Suasana Ini tuh gembira, suasana di kota gembira. Anak-anak di kota gembira. Nih, hasil karyanya selalu membuat anak-anak di kota gembira. Iya, ini tempatnya kota, suasananya gembira, bukan kota gembira. Kalau nama tempat, perhatikan. Kalau nama tempat itu nulisnya kapital, K-nya kapital, D-nya kapital. Nah, kalau kayak gini berarti nama tempat. Oh, ya.
bisa dua kan, di kota itu tempat, gembira itu suasana. Ini kan cuma butuh dua, tapi kalian cari di sini sebanyak-banyaknya. Nanti mana yang mau dimasukin ke sini. Jadi caranya baca ini dulu, tinggal di lingkari tempatnya. Diskusi dong, diskusi. Oh, harus pakai. Oh, kamu minus. Tapi kadang minusnya nggak banyak. Berapa? Minusnya nggak banyak. Berapa? Setengah. Apa? Buktinya bisa di sini kan, buktinya kan misalnya bla 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 bengkel gitu kan, ya udah. Alasannya kenapa ini sebagai latar tempat menurut kalian, alasannya kenapa disebut latar tempat? Apa? Cantik kalau kamu pede. Kamu pedenya pakai atau enggak? Gimana? Latar apa? Kan di sini kan banyak, di sini kan lebih dari dua. Kalian cukup masukin dua aja di sini. Nah, keesokan paginya, ini latar waktu. Ditulis keesokan paginya sampai bengkelnya misalnya. Kenapa kalian ini latar waktu? Karena menunjukkan waktu. Sangat kesepian. Berarti kesepian itu apa? Bisa. Kutipan itu berarti ada bagian yang ditulis di sini. Misalnya bla 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 ada kata bengkelnya gitu. Jadi nggak cuma bengkel. Nah ini taruh sini. Ya bagian alasan itu kenapa itu disebut latar tempat. Menurut kalian kenapa latar ini disebut latar tempat? Misalnya karena menyebut kata bengkel yang menunjukkan tempat. Paham? Sampai sholat. Nanti kalau waktunya udah sholat tapi kita belum selesai, kita sholatnya bareng Pak Andri nanti. Ya. Menunjukkan waktu enggak? Kalau menunjukkan waktu berarti latar waktu. Latar waktu itu ketika kalian baca, kalian tahu itu waktunya kapan. Gimana? Ada yang bingung? Ini terakhir aja. Nanti kalau kalian udah ketemu ini semua akan ngerti kok ini. Tenang. Cari dulu latar tempat tadi. Contoh-contohnya kan ada, kalau di cerita Cik tadi kan ada rumah, ada desa, ada negeri awan gitu kan, ada kastil. Di sini kata apa yang menunjukkan tempat? Misalnya laut. Tuh, berarti tempat kan, kejadiannya di mana? Kalau di laut ya berarti latar tempat. Udah ketemu? Yuk. Gini, cara memahaminya gini. Kalau kalian baca itu, kemudian kalian tahu ini kejadiannya kapan, berarti itu latar waktu. Kalau kalian tahu kejadiannya di mana, berarti latar tempat. Kalau kalian tahu kejadiannya seperti apa, berarti suasana. Kayak tadi misalnya saat si Jack dikejar-kejar raksasa, kan kita ngerti kalau itu menegangkan, berarti suasana. Kalau saat Jack dikejar-kejar raksasa itu kejadiannya di kastil, oh berarti tempatnya kastil. Oh dikejar-kejarnya itu saat siang hari, berarti latarnya siang hari. Ya. 10 menit lagi ya.
suasana misalnya. Melatar-latar apa dulu? Tempat, ada tempat apa aja? Bengkel. Nah ini ditulis kutipannya ya. Saat ya. Bentar. Dari titik sampai titik. Sebatol, Acipatol, dibantuin kelompoknya. Yuk. Kamu bukan bagian dari tim. Udah punya lah. Ya, cowok. Kejadian kamu ketika kamu baca itu, kamu jadi tahu kalau itu kejadiannya di tenda nggak? Di tenda sirkus. Nah, itu. Ketika kamu baca ini, kamu jadi tahu nggak kalau kejadiannya di bengkel? Ya berarti lah ketemu. Asyik badal, ayo. Gak apa-apa, kan harus fair. Gak boleh pilih-pilih, kan semuanya sama. Ayo, pesan. Oh, mau tuh ke tempatnya, boleh. Ayo, dibantuin temennya. Gimana Pak alasannya Pak? Alasannya, misalnya apa misalnya? Misalnya bengkel. Lah kenapa menurut kalian bengkel ini menjadi latar tempat? Ya bisa kayak gitu. Bisa. Kalau tenda sirkus, Apa? alasannya gimana? Nih. Jadi karena kota adalah latar tempat. Nah ini loh. Kenapa tenda sirkus menjadi latar tempat? Menurut kalian tadi kan ketika kalian baca ini tenda sirkus itu kejadiannya apa di tenda sirkus? Kejadiannya. Udah ada di sini. Makasih loh. Petunjukan. Nah, siapa yang tunjukkan di situ? Apakah Pinocchio juga ikut di situ? Atau Pinocchio melihat? Nah, berarti kejadian tempat di mana Pinocchio melihat pertunjukan. Ayo, cek. Teman-temannya yang lain diajak, masa kamu nggak diajak sendiri? Ya. Keesokan paginya kan penunjukannya. Nah sekarang kenapa keesokan paginya itu menurut kalian sebagai latar waktu? Diskusi sama kelompoknya. Sip. Oh, kamu tuh misinya kayak gitu. Latar suasana. Ketika kamu membaca kayak misal tadi, Jack dikejar-kejar raksasa. Kan kita tahu kalau itu menegangkan. Karena ketika dikejar-kejar itu menegangkan. Kita lihatnya juga deg-degan. Nah, sekarang di sini ada nggak yang itu yang membuat kamu sedih, membuat kamu senang? Ya ketika kamu baca itu, oh, ini kayaknya lagi seneng, oh ini kayaknya lagi sedih. Ya sama, yang menunjukkan waktu. Ketika kamu baca, kamu tahu, oh ini kejadiannya pagi, oh ini kejadiannya malam. Sambil dikerjain nih, ditulis. Kata? Ya, tempatnya di sekolah. Ya. Ayo sambil dicicil sama alasannya. Kota gembira ini bukan nama kota loh. Maksudnya orang-orang di kota menjadi gembira. Jadi kota
aja, kota. Gembiranya dihapus. Alasannya kenapa ini sebagai latar tempat menurut kalian? Kotanya bener, gembiranya aja. Udah, tidak usah ribut. Lah kok kuwi, Mbak? Oh iya, betul. Ya. Gak apa-apa, gak usah dikeluarin tadi itu. Kenapa kota disebut sebagai latar tempat? Kenapa? Menurut kalian, kenapa tadi kalian menentukan itu sebagai tempat? Tempat itu apa? Ya kalian pahami, tempat itu apa? Lokasi kejadian. Berarti di kota ini tadi menyebutkan kejadian apa? Cuma di bagian mana? Kota tadi bagian mana? Di kota. Berarti apa? Hasil karyanya ini karyanya siapa? Gepeto. Berarti kota ini merupakan tempat tinggalnya. Kamu sama sini tapi ikut diskusi. Asifa dicoret aja dari nama ya. Asifa coret dari nama. Asifa dicoret dari nama. Ketemukan di sini kan bisa 2 bisa lebih. Yang dimasukin sini cukup 2. Kayak tempat kan banyak tuh. Ada kota, ada laut, ada sekolah, ada sirkus dan sebagainya. Nah itu yang ditulis cukup 2 aja. Pinocchio pun berangkat ke sekolah. Kenapa menurut kalian sekolah itu sebagai tempat? Ya, karena menunjukkan tempat belajarnya Pinocchio. Ya, 5 menit lagi. Nah ini kan udah tuh. Bukti latar tempat. Garasi apa bengkel? Dua-duanya boleh. Ya, tolong dirawat seperti teman sendiri ya. Makasih loh. Suasananya kalian dapat apa di sini tadi? Sirkus jauh lebih menyenangkan. Terus merasa kesepian. Berarti buktinya ditulisin aja. Bagian mana coba? Bagian mana? Ketika kalian baca itu kalian ngerasa itu membuat penasaran nggak? Nah, pas dia jatuh ke laut, kira-kira suasananya apa? Kalau ada orang jatuh ke laut, suasananya apa? Jadi yang dilihat itu bukan kata yang ada di situ, tetapi kejadiannya apa gitu loh. Latar itu apa? Latar. Kan tadi kalau udah ketemu tempat, waktu, suasana, berarti latar itu tentang apa? Latar itu tentang apa? Nggak pakai bahasa kalian aja. Dari sini dulu. Kalau latar suasana berarti apa? Berarti kata-kata yang menunjukkan suasana misalnya, atau bagian dari cerita yang menunjukkan suasana, bagian dari cerita yang menunjukkan waktu, bagian cerita yang menunjukkan tempat, kayak gitu loh. Nah terus dari 3 ini, karena latar itu menunjukkan 3, suasana, waktu, dan tempat, berarti latar itu apa? Bagian dari cerita yang bla 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 bla. Bla 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 blanya diisi sendiri.
mangewu lah. Suasana bohong itu termasuk. Suasana itu bukan gitu, cara mendapatkan suasana itu ketika kalian baca kayak tadi loh. Kita lihat adegan si Jack dikejar sama raksasa. Kita tahu kalau itu menegangkan karena kita tahu tuh kejadiannya bagaimana. Sekarang di sini kan banyak tuh, misalnya ketika Geppetto melihat Pinocchio pertama kali dia hidup, kira-kira apa yang terjadi? Suasana apa yang muncul? Dia orangnya kesepian, dia bikin boneka, tiba-tiba pagi hari bonekanya hidup. Kira-kira apa? Bisa senang, bisa mengharukan gitu. Kemudian pas Pinocchio-nya hilang, kira-kira suasananya apa pas Pinocchio hilang? Pas Pinocchio hanyut ke laut, kira-kira apa suasananya? Ini ya kan kebutuhannya Apa? ada tadi dua orang. Oh, iya loh Pak, yang pegang itu Iya Pak. Kamu aja kemana-mana sini. Ya bisa. Sekarang ini kan tempat waktu suasana udah nggak penuh. Sekarang disimpulin berarti kalau latar doang itu apa? Kan latar tempat ini, latar waktu ini, latar suasana ini udah ngerti kan? Sekarang kalau latar itu berarti apa? Yang bisa merangkum tiga hal ini berarti latar. Bagian dari cerita yang apik dhewe iki. Boleh. Nah, berarti latar tempat itu adalah yang menunjukkan tempat apa? Kejadian dalam cerita. Udah. Justice. Mana coba. Oke, sebentar. Latar yang ini latar bagian dari cerita yang Berangga siap-siap buat presentasi ya. Bahagia banget. Gak seru kalau nggak digarapi. Malam hari mana malam hari yang menunjukkan malam hari? Malam harinya sebelum tidur gitu berdoa. Berarti menunjukkan waktu di mana Geppetto sebelum tidur. Tidur kan berarti antara malam sama siang. Masa bapak-bapak tidur siang? Berarti karena Geppetto tidur. Ya iya bisa kan? Dibagi. Siapa yang mau menjelaskan latar ini? Masa perkenalkan saya gitu. Yang sudah selesai selain kelompok Boboiboy siapa? Kelompok mana selain Boboiboy yang sudah selesai? Apa yang bingung apa? Tertidur pergi ke bengkelnya. Alasan kenapa Pri datang ke bengkel? Enggak usah gini. Jadi kenapa kalian ini kan menurut kalian tempatnya di bengkel? Kenapa bengkel menjadi bagian dari tempat menurut kalian? Kenapa bengkel itu menjadi latar tempat? Karena misalnya di bengkel terjadi peristiwa ini kayak gitu loh. Ya. Nah, kita luruskan dulu. Suasana itu adalah apa yang kita rasakan ketika membaca sebuah cerita. Contohnya ketika Jack tadi dikejar sama raksasa, apa yang kita rasakan? Takut, tegang gitu kan. Nah, sekarang kita aplikasikan ke sini.
cerita-cerita mana aja yang membuat kita merasa seperti itu. Misalnya, ketika Gepito itu orangnya kenapa di sini? Kesepian kan? Dia pintar tapi kesepian. Dia bikin boneka kayu, kemudian bangun tidur tiba-tiba hidup. Kira-kira apa yang dirasakan? Bisa senang, bisa terharu. Nah, tinggal dibuktiin di sini. Kemudian ketika si Pinocchio-nya hilang, dia baru aja seneng dapat anak, tiba-tiba hilang anaknya. Kira-kira apa? Kemudian ketika si Pinocchio-nya terseret arus, kan di sini ada. Paham ya? Udah. Kelompok apa ini? Satset. Oke, terima kasih Satset. Coba boleh siap-siap presentasi dibagi. Siapa yang mau buka, siapa yang mau menjelaskan. Progresnya gimana ini? Jaga ya. Mantap, mantap. Apanya? Mantap. Apa? Ya, boleh. Ya, boleh. Betul. Oh, latar baca. Nah, ini kan baru latar adalah tempat waktu suasana, kan cuma bagian. Bisa ditambahin kata-kata bagian dari cerita yang menunjukkan ini. Udah selesai belum? Mana? Coba lihat dulu. Udah selesai. Coba lihat kelompok apa ini? Oke, bagus. Siap-siap presentasi dibagi ya. 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 Kelompok satu tadi nama timnya apa? Papung. Kelompok 2 Satset. Kelompok 3 nama timnya apa? Orange Juice Pink. Power Rangers Pink. Kelompok 4 apa? Pohon. Kelompok 5 lumba-lumba. Kelompok 6 boboiboy. Kelompok 7 apa namanya? Belum ada. Namanya apa? Belum ada. Ya, nanti aja. Kelompok ini namanya apa? Orang imut. Ini udah selesai? Ngerjain sendiri. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 3 hampir ya, kurang ini doang. Kelompok 4 awas. Apa? Aman? Kalau kesulitan tanya ya. Kelompok ini udah. Kelompok ini udah selesai.
Oke, betul. Suasana berarti kurang Pak. Kita acak nanti kita. Kalau udah selesai pikirin namanya ya. Apa namanya? Ya. Udah. Dibawa dulu. Siap-siap untuk presentasi ya. Oke, keluar dari sirkus berarti menunjukkan tempat Pinocchio. Kalian dapatnya yang ini ya? Bukan yang nggak ngambil yang di tenda sirkus aja. Karena ada bagian yang dia baru sampai di sana pas dia nonton pertunjukan. Kan sama-sama tempat sirkus toh. Ayo lo, nak rupane mbakku mah bingung weh. Ya. Ya. Bisa di sini juga sih. Di tenda sirkus loh, di dalam tenda sirkus terpukau menuju pertunjukan. Berarti alasannya tempat di mana Pinocchio melihat pertunjukan. Apa yang bingung? Ini latar tempat atau latar tempat di mana sesuatu terjadi. Itu latar atau latar tempat. Berarti kalau latar itu adalah bagian dari cerita yang memuat tempat, waktu dan suasana, gitu ya. Aman, Cok? Oke, sekarang kita satu-satu dulu. Latar tempat tadi kita dapat laut sama bengkel. Berarti latar tempat adalah enggak. Yang menunjukkan tempat kejadian. Berarti latar tempat adalah tempat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Tempat yang menunjukkan peristiwa. Nah, gitu boleh. Berarti latar waktu itu tempat. Menunjukkan ya sama, menunjukkan peristiwa terjadinya atau menunjukkan kejadian gitu. Waktu di mana peristiwa terjadi, bisa kayak gitu ya, gitu bisa. Kenapa ya? Halo. Hai. Berarti suasana apa? Kalau tempat adalah tempat yang menunjukkan peristiwa, waktu adalah waktu di mana peristiwa terjadi, berarti suasana adalah suasana yang dapat dirasakan pembaca saat membaca sebuah peristiwa. Karena cerita itu kan terlalu gede. Diulang yo. Suasana. Cip, kok kamu pindah Cip? Dia kan Dari komplain yang apa? yang Yang bikin bagian yang apa? yang apa?
menunjukkan Mikir. Sana. yang menunjukkan apa? Dirasakan oleh pembaca. Ya, itu aja. Yang dirasakan oleh pembaca. Pak, lihat uang nggak, Pak? Lihat uang semua nih, Pak. Enggak. Gimana di sini? Kamu kenapa ya? Kenapa habis jatuh? Ini Pak. Bila dia terbangun dan mendapati dirinya telah berubah menjadi manusia sungguhan dan berarti karena menunjukkan tempat di mana Pinocchio melihat pertunjukan. Ya, cepat. Ya, 5 menit, saya hitung dari sekarang ya. Sama. Pak, dunia sama cerita tuh. Ya dunia apa? Dunia fantasi sama cerita. Pak, udah, Pak. Udah, ye. Ayo, udah, Pak. Ya betul. Iya. Ya betul di centang-centang. Ini kalau ada nama yang tidak bantuin coret aja. Oh, aku bantu, Pak. Mana yang masih bingung? Berarti kalau latar tempat adalah tempat di mana sesuatu terjadi, latar waktu berarti waktu yang menunjukkan atau waktu saat peristiwa terjadi. Nanti kalau suasana apa, Cok? Nah, gitu juga bisa. Suasana yang dirasakan. Oke, dibawa dulu. Setelah ini kita persiapan presentasi. Insyaallah aman berarti ya. Bisa kaca ya. Ya, semuanya kembali duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Tapi ini loh tak anggo-linggo. Oke, ya, duduk dulu semuanya, ya. Semuanya duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ini yang belum kelompok 1 selesai, kelompok 1, Regi, 1 selesai, 2, 3, oke 1 lagi, 4, dikit lagi ya, 5 selesai, 6 udah selesai, 7 udah selesai, 8 udah selesai. Kita tinggal nunggu kelompok 3 dan 4, sebentar lagi selesai. Sekarang nanti kita akan presentasi ya. Jam 12 lebih 2. Nanti kalau kita waktunya nggak cukup, nanti sholat bareng Pak Andrian. Kita selesaikan dulu. Sekarang jam 12. Sholatnya kan 12 lebih 10. Ayo, Lil. Yuk, perhatikan semuanya. Kita akan presentasi. Nanti akan kita ajak siapa yang akan maju presentasi ya. Karena semuanya udah selesai. Dipresentasikan latar yang kalian temukan, mulai dari tempat, waktu, dan suasana, serta dijelaskan bukti-buktinya. Nanti kita diskusi kayak kemarin ya. Sekarang kita ajak dulu. Ya, kita ajak dulu ya. Ada kelompok babai, lumba-lumba, Power Ranger Pink, sat-sat, orang imyot, papung, pohon, dan maca. Sekarang kita ajak yang presentasi pertama.
Ayo, kelompok maca. Ya, silakan maju kelompok maca. Ayo. Nala, Rizky, Karo, Wirat. Yo. Semua bertiga. Dibuka dulu. Perkenalkan kami dari kelompok maca. Anggotanya ini. ASMR. ASMR. Ya, yang lain tolong didengarkan ya. Kita beri kesempatan kelompok maca presentasi. Yuk. Dipegang. Belum selesai loh, Pak. Apa? Belum selesai semua. Udah kok. Tadi isi semua. Ini kan nggak dicontreng-contreng. Lakukan, oi. Ya. Ayo. Oi, perkenalan. Kamu api. Waktu kita terbatas ya. Dipegangi Pak Andrian wes, dipegangi Pak Andrian yo. Assalamualaikum. Teman-teman tolong diam ya, ayo tolong hargai yang di depan. Gimana, Pak? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 8. Kelompok berapa? Kelompok maca, Black Maca. Nah, teman-teman, kami dari kelompok Black Maca ingin Ada saya kenalin kamu siapa? saya Anindra Rizky Putra Pamungkas. Saya Wirat. Saya Nala. Akan mempresentasikan. Yuk, dipresentasikan latar tempat yang kalian dapatkan. Latar tempat kota. Alasan kota tempat tinggal. Depo apa Gemoto? Gepeto. Oke, kemudian yang kedua. Weh, giliran lah. Yang kedua latar tempat kamu aja lah. Latar tempat tengah laut karena Gepeto menemukan Pinocchio di tengah laut. Oke, perhatikan. Kelompok Black Maca menemukan latar tempatnya ada 2 yang diambil ya. Latar kota dan juga tengah laut. Ada kelompok yang mendapatkan latar yang sama, kota dan tengah laut. Kota ada, kota. Oke. Kemudian sekarang latar waktu. Malam hari karena sebelum tidur Gepeto berdoa. Oke, latar yang pertama malam hari saat Gepeto mau tidur. Kemudian Besokan pagi karena Gepeto bangun mendengar suara dari bengkel. Oke, kemudian yang kedua pagi hari saat Gepeto bangun tidur. Dari kelompok lain, latar waktunya sama atau beda? Malam hari saat Gepeto tidur dan pagi hari saat Gepeto bangun. Sama. Ada yang beda? Sama semua? Oke, sekarang latar suasana. Ini aja, Pak. Kamu gantian kan Ambul? Sedih karena Gepeto tidak menemukan Pinocchio. Oke, latar suasana yang pertama sedih saat Gepeto kehilangan Pinocchio. Terus Menyenangkan karena hari ini ada pertunjukan sirkus. oke, kemudian menyenangkan saat Pinocchio melihat sirkus. Ada yang punya jawaban sama? Sedih saat Gepeto kehilangan Pinocchio. Saat kehilangan apa saat menemukan? Oh, saat ketemu berarti kan. Ada yang kehilangan sedih? Ada yang apa yang satunya itu? Yang satunya apa? Menyenangkan. Menyenangkan saat melihat pertunjukan. Ada yang sama? Tidak? Oke, cukup ya, cukup. Udah, sementara cukup dulu, gantian kelompok lain. Ditutup dulu. Terima kasih gitu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
jawaban beda. Kelompok siapa? Ya. Kelompok Satset ya. Agak keras ya suasananya ya, suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Satset akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hah? Ya, yang beda. Kami menemukan latar tempat yang berbeda misalnya. Kami menemukan latar tempat yang berbeda. Yang pertama, Gebeto terbangun karena mendengar suara dari bengkelnya. Oke, latar yang ditemukan adalah bengkel. Saat Gebeto bangun mendengar suara dari bengkel. Ada yang jawabannya sama bengkel? Latar tempat? Oke, ada. Oke, kemudian Yang kedua, karena rasa penasarannya, Pinocchio pun mengikuti mereka menuju sirkus. berarti tempatnya di sirkus. Ada yang sama tempatnya sirkus? Dapat latar tempat sirkus? Oke. Kalau latar suasana berarti waktunya sama tuh tadi. Hasil karyanya selalu membuat anak-anak di kota gembira. Oke, suasananya gembira ketika karya Gepeto diapresiasi sama anak-anak di kota. Ada yang sama? Oke. Gepeto sangat bahagia. Gepeto bahagia. Ada yang sama? Latar suasana bahagia. Oke, sama. Ada yang lain yang mau disampaikan? Atau cukup itu aja? Cukup? Oke, tutup dulu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apresiasi dong buat kelompok kami. Satsa, terima kasih. Di bawah dulu. Satu lagi, ada yang punya jawaban berbeda lagi? Yang latar tempatnya berbeda atau latar suasana berbeda? Latar tempatnya di mana? Sama dong, bengkel dong tadi, sama kota. Ya nggak apa-apa, nanti kita surat bareng Pak Andrian. Sebentar, kita selesaikan. Ada yang beda lagi selain kota, bengkel, laut, terus apa lagi yang di sini tadi satu? Kota. Ada yang menemukan tempat lain? Di sirkus sudah. Selain sirkus? Sirkus udah ya, Udah. Bengkel. Cukup? Oke, kalau cukup kita simpulkan bareng-bareng sekarang ya. Yuk, sekarang silakan duduk lagi. Kita simpulkan bersama-sama. Oke, sambil dicek jawabannya ya. Jadi latar itu apa? Latar apa latar? Oke, latar adalah keterangan atau bagian dari cerita yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana. Kemudian latar tempat apa? Latar tempat. Mana sih? Oke, latar tempat adalah keterangan mengenai di mana peristiwa terjadi ya. Contohnya di sini Jack tinggal di sebuah rumah. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu adalah keterangan mengenai kapan atau waktu kejadian. Contohnya pagi itu, keesokan harinya, malam hari. Yang ketiga adalah suasana. Suasana adalah keterangan bagaimana suasana yang terjadi atau suasana yang dirasakan pembaca, gitu ya. Oke, kenapa bisa penting? Karena bisa menunjukkan lokasi, waktu, dan suasana sehingga memudahkan pembaca memahami alur cerita. Oke, kita refleksi sebentar sebelum sholat ya. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Pengetahuan tentang latar. Apa lagi?
Gimana cara menemukan latar tadi? Caranya gimana? Cara menemukan latar gimana? Dibaca. Ya. Cara selain baca gimana? Mencari. Ya, memahami, mencari. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menemukan apa? Misalnya mau nyari latar tempat berarti harus menemukan apa? Kata-kata yang menunjukkan tempat. Mau nyari waktu, cari kata-kata yang menunjukkan waktu. Suasana, cari kata-kata yang menunjukkan suasana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tolong nanti lembar kerjanya dikumpulkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dialog dan juga narasi dalam cerita. Untuk itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.